Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada malam ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu sekaligus untuk dapat sama-sama kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qila ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Qala anta muta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menjelaskan bahwa amalan yang paling afdal itu kata Rasul adalah di mana ketika Allah ambil nyawa kita, ketika kita wafat meninggalkan dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang di saat itu lisanuka ratbun bidzikrillah, lidah kita senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Itu yang paling utama, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah senantiasa akan Allah dengan sebanyak-banyaknya. Oleh ulama menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya dijelaskan oleh ulama bahwa maksud dengan menyebut Allah sebanyak-banyaknya itu tidak lain dan tidak bukan adalah fil ahwal kullihah, dalam setiap kondisi apapun. Wa annal abda la yakhlu min arba'ati ahwal, dan setiap kita tidak luput dari 4 keadaan. Jadi dalam 4 keadaan ini senantiasa hendaknya dengan kita untuk mengingat Allah. Wa mahiya al-arba'ah, apa yang 4 itu? Yang pertama kata ulama,
ayyakuna fil ta'ati au fil ma'siyati au fil ni'mati au fil syiddati, atau empat. Bisa jadi ketika keadaan kita dalam ketaatan, apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita lakukan. Apa yang Allah larang untuk kita kerjakan, kita tinggalkan. Itu taat. Itu iman lagi kuat. Semangat ibadah luar biasa. Karena kita pernah sampaikan iman dan amalan atau iman dan amal Allah sandingkan di dalam Al-Quran dalam penyebutannya. Kalau iman kita kuat, itu semangat beramal. Tapi kalau iman kita lemah, itu pengulir kita untuk beramal. Jadi kita bisa rasa, ini kita lagi semangat beramal, itu iman lagi meningkat. Tapi ada masa mungkin malas betul kita untuk beramal. Malas untuk ke masjid. Malas untuk baca Quran. Itu iman lagi turun. Itu tandanya, cirinya kata ulama. Karena apa? Iman dan amal Allah sandingkan dalam Al-Quran. Jadi kita bisa mengukurnya. Karena itu kita merasakan ketika di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata ulama, fayyambaghi ayyadhkurallaha ta'ala bitaufiq wa yas'aluhu al-qabul. Kayak apa kita mensikapinya saat dimana ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Itu biar kita ingat dengan Allah, kayak apa caranya. Kadang kita melakukan taat tapi lupa dengan Allah. Apa bentuk lupanya? Muncul sombongnya. Karena kita taat tadi, karena kita sholat berjamaah, kita rajin baca Quran, itu muncul sudah sombongnya. Muncul ujubnya, merasa kita lebih baik daripada orang. Itu berarti kita kada ingat dengan Allah. Amun ingat dengan Allah kada kaya itu. Makanya kata ulama, bagaimana cara agar kita ingat kepada Allah? Sebab Allah perintahkan kita untuk senantiasa mengingatnya. Jadi bukan dengan mengingat Allah itu banyak berzikir dengan jumlah sekian, tidak. Tapi fi kulil ahwal, ingat Allah. Amun hanya sebatas jumlahnya haja nang banyak, nah itu kadang imbahnya kada ingat lagi lawan Allah. Buktinya di masjid, Masya Allah, salawat ratusan bahkan ribuan. Istighfar ratusan bahkan ribuan. Ingat dengan Allah ketika itu. Keluar dari masjid, lalu kada ingat lagi lawan Allah. Apa buktinya? Sandal orang bawanya. Kan sandal orang bawanya, berarti kada ingat lagi lawan Allah. Hanya ingat ketika berzikir, ketika mengucap astagfirullah, ketika mengucap subhanallah. Imbahnya kada ingat lagi lawan Allah. Itu kada maksud daripada ayat kata ulama. Makanya yang dimaksudkan dengan banyak-banyak mengingat Allah bukan dari segi jumlah ratusan ribuan, tidak. Tapi bukan berarti kada boleh, silahkan. Yang 100 mengamalkan, silahkan. Kan dalam hadis juga ada. Rasul bersabda, barang siapa yang bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, lalu disempurnakan, dicukupakan untuk 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir, maka kata Rasul, Allah ampunkan dosa-dosanya walau misla zabadil bahr. Walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan.
Kada tahitung jumlah. Kira-kira bisa kada kita menghitung buih yang ada di lautan? Kada kawan. Itu saking banyaknya kayak apa aja dengan zikir yang tadi disebutkan cukup nilainya 100, jumlahnya 100, itu Allah ampunakan dosa. Ada angkanya ada. Nah, kita hendak lebih daripada itu. Bukan berarti dengan berzikir dengan angka-angka yang sudah ditetapkan kada boleh. Boleh. Cuman maksud daripada ayat kata ulama tidak hanya dengan jumlah bilangan tertentu. Makna daripada ayat yang menyuruh kita untuk ingat kepada Allah. Akan tetapi inda kullil ahwal. Setiap saat kita perlu ingat Allah. Nah, kondisi dan keadaan dalam setiap hal itu 4 kata ulama. 1, di saat ketika kita taat. Saat ketika kita melakukan ibadah, jangan kada ingat dengan Allah. Kayak apa caranya ingat Allah itu? Ujar ulama, ayyadhkurallaha ta'ala bitaufiq. Di saat ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, tanamkan, hadirkan dalam diri kita bahwa apa? Ini ketaatan, ini amalan itu semata-mata karena taufiknya Allah. Itu ingat Allah. Bukan sebab karena kita yang kemudian ada muncul kesombongan. Merasa kita yang melakukannya, kita yang bisa mengerjakan semata-mata karena kita. Padahal itu semua karena taufiknya Allah. Andai Allah tidak berikan taufiknya, bisa jadi hati ini kada tergerak untuk melakukan ibadah. Itu hati ini kada tergerak. Makanya membolak-balikan hati itu siapa? Allah. Rasulullah mengajarkan dalam satu riwayat hadis yang paling banyak juga doa yang dimohonkan oleh Rasul. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi atau qulubana ala ta'atik. Itu doa yang termasuk di antara doa yang banyak diucapkan oleh Rasulullah. Maka kalau Rasul saja minta ditetapkan hatinya, kita jangan kada. Minta juga kepada Allah untuk Allah tetapkan hati kita. Sebab karena apa? Karena kita kada tahu kayak apa endingnya. Kata ulama, al-umur bi khawatimiha. Yang menentukan segala itu endingnya. Endingnya, akhirnya itu yang menentukan. Itu yang menentukan. Kayak pertandingan sepak bola. Kesebelasan A, Masya Allah. Cantik permainannya, opor sana, opor sini. Tapi kadang gol-gol juga. Detik-detik terakhir, kesebelasan B, walau kada cantik permainannya, tapi detik-detik terakhir, awak menggolkan gang lawan. Siapa nang manang? Tetap yang bisa menggolkan, walaupun kada cantik permainannya. Endingnya, itu nang ianya. Maka ada orang yang tadinya taat kepada Allah, tapi akhir hidupnya, na'udzubillah, su'ul khatimah. Ada orang yang tadinya tidak taat kepada Allah, bahkan ada orang yang tadinya kada beriman, tapi di akhir hidupnya dia taat, dia bertobat, bahkan beriman kepada Allah. Husnul khatimah. Maka jangan sombong kita. Ketika kita melakukan ketaatan, jangan kita merasa kitalah sebab karena kita ketaatan ini kita bisa lakukan kada. Itu semua karena taufiknya Allah. Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Allah yang memberikan taufik hingga hati kita tergerak untuk melakukannya. Berapa banyak orang yang tahu umpama 5 waktu itu hukumnya wajib. Tapi kada sedikit mereka yang mengabaikannya. Kita Allah gerakkan hati untuk berangkat ke masjid, dapat mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Itu karena taufiknya Allah. Lalu apa yang kita ingin sombongkan? Itu ingat Allah itu. Jadi amalan kita pun juga bernilai.
Kada sombong kita sebab karena ketaatan kita, kada mengkerdilkan orang lain karena kemaksiatannya. Siapa tahu di akhir hayatnya dia bertaubat. Ingat, 99 orang yang dibunuhnya, bahkan sampai 100 orang. Endingnya kayak apa? Husnul khotimah. Kan itu dalam hadis. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hendak bertobat, mati di tengah jalan. Belum sempat sampai ke tempat tujuan. Ujar Allah, qis masafah. Ukur jaraknya. Yang lebih dekat kepada tempat yang akan ditujunya atau tempat dianya bermaksiat sebelumnya. Diukur lebih dekat kepada tempat yang akan ditujunya. Ujar malaikat rahmat, ini jatahku, tempatnya adalah surga. Selesai. Husnul khotimah. Ada tahu kita. Maka oleh karenanya kata ulama, jangan mengklaim orang lain kalau orang lain itu buruk. Jangan mengklaim orang lain kalau orang lain itu semasa hidupnya penghuni neraka. Jangan. Kita kada tahu. Hatta sekalipun orang kafir. Karena bisa jadi sebelum wafatnya ia masuk Islam. Sebab yang menentukan itu ketika dia mati, ketika wafatnya ia. Itu dalam Al-Quran tuh. Apa dalam Al-Quran itu disebutkan? Matinya ia dalam keadaan kafir. Nah itu baru. Kalau sekiranya masih hidup, kadakawa kita mengklaim penghuni neraka. Ini bakal dapat siksa. Ada. Orang kafir aja kada boleh kita klaim seperti itu. Apalagi sesama muslim. Itu banyak ada kelompok-kelompok tertentu mengklaim kalau diri mereka lah yang paling bujur. Ahli sunnah, sementara yang lain ahli bid'ah semuanya. Kalau sudah ahli bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu neraka tempatnya. Coba. Mengklaim ini neraka, ini neraka, ini neraka. Maka masih hidup lagi. Itu ketika wafatnya. Nah, itu al-umur bi khawatirnya. Endingnya itu yang utama. Endingnya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah doa yang paling banyak untuk yang baik untuk banyak dibaca tadi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hafalakan. Baca setiap waktu. Ya muqallibal qulub. Duhai yang membolak-balikkan hati manusia. Itu hati kita tuh Allah yang mengendalikannya. Sabbit qalbi, tetapkanlah hati kami ini, hatiku ini dalam agamamu. Jangan sampai kita keluar daripada Islam. Ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, yang mengatur hati kita ini. Sarrif qulubana ay qalbi ala dini, ala ta'atik. Arahkanlah hati hambamu ini kepada ketaatan senantiasa kepadamu. Itu kita minta senantiasa. Jadi ada doa-doa Rasulullah yang memang diajarkan untuk kita baca. Diajarkan untuk kita umatnya mengamalkannya. Jadi kalau ulama katakan Rasul haja membacanya, kenapa kita kada? Itu termasuk dengan doa 4 berlindung kita kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Rasulullah membaca doa ini sebelum salam pada setiap sholat 5 waktunya. Berlindung kepada Allah dari 4. Nah kalau Rasul haja berlindung, kenapa kita kada? Makanya ujar ulama, jangan tinggalkan juga doa ini. Dibaca, kita amalkan. Baik, ini yang pertama kondisinya ketika kita dalam ketaatan. Ingat taat itu kita bisa lakukan karena taufiknya Allah. Sehingga hilang sombongnya, hilang ujubnya, hilang riaknya. Itu semua Allah yang mengaturnya. Allah yang memberikan taufik kepada kita. Ingat kita. Dan yang kedua, fil maksiyah, ada kala ketika itu kita bermaksiat kepada Allah. Ada kalanya kita melakukan dosa. Nah tadi dalam melakukan taat, ingat ketaatan itu semata-mata Allah yang memberikannya.
Yang kedua, ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, larangannya kita kerjakan, perintahnya kita abaikan. Apa kata ulama? Wa in kana fil ma'siyati fayambaghi ayyad'u Allah bil limtina wa yas'aluhu taubah. Kita minta agar Allah ampunkan dosa. Itu ingat dengan Allah. Jadi amun kita bermaksiat tuh ingat dengan Allah, langsung minta ampun. Ketika ada orang menyadari kesalahannya, meminta ampun, iya, berarti ingat dengan Allah. Itu dalam Al-Quran Allah sebutkan. Apa dalam Al-Quran itu? Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su bijahalah tsumma yatubuna ilallah. Orang yang melakukan kesalahan lalu kemudian ingat dengan Allah, bertaubat kepada Allah. Termasuk walam yusirru ala ma fa'alu, kadang mengulanginya lagi. Berarti ketika maksiat ingat Allah, ketika taat ingat Allah, ketika maksiat ingat Allah. Amun maksiat tadi ingat Allah apa? Langsung bermohon ampun. Langsung berminta istighfar kepada Allah. Itu ingat Allah. Tenang kedua. Yang ketiga, aufin ni'mah, ketika di dalam kenikmatan. Apa kata ulama? Wa in kana fin ni'mati yadhkuruhu bisyukri. Kalau kita mendapatkan nikmat, kayak apa cara untuk mengingat Allah? Syukur. Tuh ingat Allah. Dapat nikmat, syukur lawan Allah. Itu berarti ingat Allah, kada melupakan Allah. Ini biasanya amun sudah dapat nikmat itu bisa kada ingat. Bisa kada ingat lagi lawan Allah. Akhirnya hilang syukurnya kita. Andai dia ingat Allah, dia akan bersyukur. Kayak apa bentuk syukur atas nikmat Allah? Dia tidak akan bermaksiat kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan harta, kada akan hartanya itu ia belanjakan di jalan yang dimurkai oleh Allah. Allah berikan kesehatan, tidak mungkin kesehatan itu ia pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu kata ulama bentuk syukur atas nikmat Allah. Tapi sebaliknya ketika dia mendapatkan hal yang kadang menyenangkan, musibah, dalam kesempitan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, maka ia ingat Allah. Dengan cara apa? Sabar. 4 hal ini. Jadi dalam taat, ingat kalau taat itu karena taufiknya Allah. Dalam maksiat, ingat Allah dengan segera bertaubat kepada Allah. Di saat ketika lapang, ingat Allah, syukuri nikmat Allah. Ketika dalam kesulitan, ingat Allah dengan sabar atas ujian Allah. Tuh Allah itu menguji kesabaran kita. 4 hal ini itulah makna yang dimana kita disuruh untuk mengingat senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna fi dzikrillahi ta'ala 5 khisalin mahmudah. Ada 5 hal yang terpuji, 5 hal terpuji bila dengan kita senantiasa mengingat Allah yang akan kita peraih dan yang kita dapatkan. Anna fihi ridallah. 1, ketika itu kita lakukan Allah ridha dengan kita. Karena Allah yang menyuruh. Kalau sudah Allah menyuruh, kita amalkan, kita lakukan, berarti Allah ridha. Berarti kita mendapatkan ridha Allah. Kedua, annahu yazidu fil hirsi ala ta'at. Mengingat Allah berarti kita menambah ketaatan, kebaikan. Tidak pernah kita merasa cukup dan puas atas apa yang sudah kita dapatkan atau lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ana fihi hirzan minasyaitan idza kana dzakiran lillah. Dengan kita ingat Allah, berzikir kepada Allah itu menjadi penjaga kita, pengalang atau pemeliharaan kita daripada gangguan setan. Itu setan gak ada waninya. Kan dengan zikir. Makanya rumah yang dizikirkan di dalamnya itu setan bukahan. Kan ada hadis, al-bait tuqra'u fihi al-baqarah, rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, fa inna syaitana ya'rubu min, syaitan buka. Kita masuk rumah diawali dengan zikir. Ujar setan, la mabita lakum wala asya.
Kadakawa kita menetap di rumah ini, kadakawa kita bisa mendapatkan makanan di tempat ini. Bukahan inya, keluaran inya. Maknanya kata ulama, amun rumah kita andai setan kada hendak bertempat tinggal di dalamnya, nang akan menempati adalah malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat rahmat kada hendak menempati rumah yang kita tempati, maka yang akan menempatinya adalah setan. Tenang rumah kita dipeliharakan oleh malaikat. Kenapa? Zikir. Nang keempat, fihi riqatul qalbi, dapat melunakkan hati. Hati keras itu jadi lunak dengan zikir kita kepada Allah. Dan yang kelima, ayyamna'hu minal ma'asi, dapat mencegah dirinya dari melakukan kemaksiatan. 5 keistimewaannya. Dapat ridha Allah, lalu menambah akan ketaatan kita kepada Allah, lalu menjadi pemeliharaan untuk diri kita daripada setan, dan bisa melembutkan dan melunakkan hati, serta mencegah kita dari melakukan maksiat kepada Allah. Ini 5 hal. Baik, ini diantara yang disebutkan oleh ulama berkaitan dengan ayat uzkurullaha katsira. Dzikran ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Surah Al-Ahzab ayat 41. Baik, kita buka pertanyaan. Kalau memang ada umum sifatnya, silakan. Baik dari apa yang sudah kita sampaikan atau di luar dari apa yang kita kaji. Silakan, ada? Ibu-ibu, ada pertanyaan? Silakan. Dan di belakang, saya kira ngangkat tangan nih, menutup muntung aja. Saya kira ngangkat tangan tadi, menutup muntung aja. Ayo silakan kalau memang ada. Nah, silakan Pak Haji. Silakan. Kedua, kalau kita sholat pagi rumah dengan keluarga makmumnya itu ibu-ibu. Kalau kita mungkin ada keliruan Ustaz, apakah makmumnya bisa dibuat sebuah Allah atau gimana? Kemudian yang ketiga, kalau kita imam menerima, apakah hukumnya kalau kita membaca ayat itu yang membuka mata, Apa? membuka mata, karena kita kalau membuka mata itu kelupaan, kalau membaca kembali. Makanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama berkaitan dengan naik dan turunnya iman, itu memang banyak faktor. Ada ya kalau kita lihat yang paling utama untuk meningkatkan iman itu kata ulama ibadah puasa. Karena dengan ibadah puasa, Masya Allah dahsyatnya luar biasa. Karena tidak hanya untuk memotivasi kita dalam melakukan ketaatan, tapi juga dapat mencegah kita dalam melakukan kemaksiatan. Makanya di bulan Ramadan kita lihat jamaah masjid, Masya Allah, penuh jamaah. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai terakhir, sampai di luaran semuanya jamaah. Berkurang itu, berkurang. Intinya apa? Kalau kita lihat di bulan Ramadan, jamaah itu luar biasa. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, hampir rata-rata ke masjid. Ini ketika di bulan Ramadan.
Maka dengan Ramadan itu, dengan puasa itu kata ulama dapat meningkatkan takwa kita, dapat meningkatkan iman kita. Dan terbukti tidak hanya dengan meningkatkan amal, tapi juga mencegah kita dalam melakukan kejahatan. Buktinya, hendak bepandir, berucap yang kada baik, ingat puasa kada jadi. Ada orang mencaci maki kita, sabar, puasa, sabar, puasa. Saking kada sabarnya, tunggu hawas kena imbah maghrib. Kan begitu. Karena kita ingat puasa. Makanya kata ulama untuk meningkatkan iman itu dengan puasa itu dahsyat. Di samping dengan yang lain. Adapun yang kedua, ketika kita sholat berjamaah, andai kita lakukan di rumah, sahkah jamaah yang kita dapat, yang kita lakukan, dapat pahala 27 derajat sebagaimana dalam hadis, salatul jamaah tabdul min salatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat ketimbang salat sendirian. Kapan dikatakan jamaah? Asal ada imam, ada makmum, jamaah sudah. Walau hanya satu orang makmumnya. Itu sudah bisa dihukumkan jamaah. Hanya saja kalau di rumah tentu tidak sama dengan di masjid. Di rumah tidak dapat pahala-pahala bonus yang lain. Kalau ke masjid, langkah kaki kita dihitung, ada pahalanya. Kalau ke masjid kita bisa sholat tahiyatul masjid, di rumah tidak ada tahiyatul masjidnya. Kalau di masjid ketika kita menanti hingga sholat dikerjakan, nilainya itu sama dengan sholat yang kita kerjakan. Intinya banyak pahala-pahala yang bisa kita dapat di saat ketika kita ke masjid, di samping dengan kita di rumah. Walaupun jamaahnya sama, tapi bonus-bonus yang lain tak kita dapatkan. Maka tetap afdolnya di masjid. Nah, andai di rumah ternyata kita kada kawakada, umpamanya hal suatu ketika ada di rumah berjamaah. Suami imam, makmumnya perempuan. Salah atau ada kesalahan kayak apa? Menagurnya apakah subhanallah? Ulama berdasarkan daripada hadis menyebut, kalau laki-laki bit tasbih dengan tasbih subhanallah, kalau perempuan bit tasfiq dengan pukulan atau dengan tepukan. Ini di sholat ada imam kesalan. Nah, jadi ada tepukan gitu. Ada tepukan. Bukan begini. Nah, ini lain, ini nonton bola ini nih. Nah, jadi ketika dia imam salah bukan subhanallah, bukan. Tapi atau menggunakan telapak tangan kanannya untuk menepuk daripada tangan kiri atau telapak kirinya. Itu dengan tasbih namanya. Karena suara perempuan ada menyebutkan sautul mar'ah aurah. Suara perempuan aurat. Itu lafaz hadisnya, tapi oleh ulama menjelaskan makna daripada aurat itu yang bagaimana suara perempuan yang mendesah-desah. Kalau tidak aurat. Makanya untuk al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada perbedaan pendapat itu dianjurkan. Maka bi tasbih. Adapun yang ketiga, apa tadi? Bolehkah dengan kita memejamkan mata dikala ketika kita sholat? Kata ulama, kalau dengan kita memejamkan mata bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat, atau mengingat ayat yang kita baca hingga mendapat menghayati dan merasakan kenikmatan di dalamnya, silahkan, tak ada masalah dengan menutup mata, tapi dengan catatan aman. Aman dari binatang buas, umpamanya kalau tempatnya, kalau di masa dulu, di masa Rasul kan sholat di padang pasir, sholat di tempat-tempat yang mungkin kemungkinan ada kalajengking dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin merasa aman, tak ada masalah. Tapi tidak hanya sebatas aman dari binatang yang bisa mencederai kita, aman dari guring, aman dari tidur. Khawatir kalau kita tutup mata, bismillah, hanyut. Jadi kalau yakin aman daripada yang bisa mencederai, mencelakakan, atau aman daripada rasa ngantuk ataupun tidur, silahkan dengan kita menutup mata di saat ketika sholat. Tapi kalau tidak, makruh hukumnya. Minimal makruh. Misalnya menutup mata cuma sekedar hendak menutup mata saja, itu makruh hukumnya. Tapi kalau bisa menghadirkan kekhusyuan, karena mungkin melihat, kalau kita sholat melihat, kan yang disunatkan melihat ke tempat sujud. Andai kita melihat, asal ada orang buka pintu, lihatinya.
si A yang masuk. Karena ada orang datang, hatinya pulang. Itu tuh makruh hukumnya. Sembahyang sambil melihat orang masuk. Kalau di depan mungkin tidak. Atau bisa jadi yang di depan ini melihat itu jam di atas. Oh suruk ini zuhur waktunya. Sambil membaca, amun tak ucap batal sholatnya. Makanya hati-hati kalau ada di depan kita sholat ada tulisan-tulisan itu perlu waspadai. Apalagi kayak ini parak sudah. Pembagian baju-baju seragam kadang-kadang coblos nomor 3 aja. Nah, itu nang bahaya, itu nang belakang. Jadi itu makruh hukumnya. Jadi kalau sekiranya ada gambarkah atau tulisankah yang di depan kita, itu makruh. Melihat, kalau sampai melihat begini saja tidak masalah. Atau begini tak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai kayak ini, itu batal sholatnya. Karena kiblatnya, dadanya sudah tidak lagi mengarah ke arah kiblat. Itu ada pernah saya temukan. Dia sholat. Ada orang datang, tuh kayak ini tuh muhanya. Nah aja, meti, siapa yang datang? Itu makruh hukumnya. Kalau sampai dadanya bergeser, hukumnya haram, itu batal sholatnya. Jadi pada dasarnya menutup mata di dalam ketika kita sholat boleh. Asalkan aman dan bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang lain? Ibu-ibu ada? Silakan. Silakan. Masih ada waktu ya? 6 menit. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhubungan dengan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah di Ustaz. Kebetulan saya ada menonton di media sosial drama salah satu ustaz dari Banjar Kalimantan Selatan. Beliau mengatakan bahwa niat sholat qobliyah itu seandainya tidak ada ba'diyahnya seperti sholat asar dan sholat subuh itu Ustaz, niatnya tidak disertakan qobliyahnya. Maksudnya sholat qobliyah asar itu dengan niat sekali sholat sunnah asar 2 rakaat karena Allah. Begitu Ustaz. Juga subuh. Jadi yang saya tanyakan bagaimana menurut Ustaz menyikapi hal ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan niat, itu ada 3 kategorinya. 1, kalau sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat fardu, 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, itu 3 syarat di dalam niat. 1 qasad, 2 ta'rid, 3 ta'yin. Artinya ada qasad, ta'rid, ta'yin. Usolli itu qasad. Sengaja aku, bersengaja untuk melaksanakan sholat. Ta'ridnya berarti hukum sholatnya, fardu atau fardan lillahi ta'ala. Yang ketiga ada ta'yin. Ta'yin harus disebutkan, sholat yang kita kerjakan sholat apa. Usolli fardal maghrib, itu sudah ta'rid, qasad, ta'yinnya sudah masuk. Itu 3 syaratnya. Kalau dia cuma bilang usolli sholatan lillahi ta'ala, tidak sah. Atau usolli sholatan fardan lillahi ta'ala, tidak sah. Karena sholat apa? Ta'yinnya tidak mencukupi syarat dalam niat. Itu kalau sholatnya sholat fardu, 3 syaratnya. Ta'rid, qasad, ta'rid, ta'yin. Sementara kategori yang kedua, kalau dengan sholat yang hukumnya sunnah, tetapi pelaksanaannya berbatas waktu. Jadi hukum sholatnya sunnah, tapi pelaksanaannya berbatas waktu. Artinya waktunya ada yang ditetapkan. Contoh sholat Idul Fitri. Itu kan tidak bisa tidak kebila sholat Idul Fitri. Pasti 1 Syawal. Tidak mungkin besok kita sholat Idul Fitri. Waktunya sudah dibatasi. Nah kalau kategori yang kedua ini, maka syarat dalam niat itu 2. 1 qasad, 2 ta'yin. Termasuk qobliyah ba'diyah. Kita itu melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah. Itu kan sholatnya hukumnya sunnah. Tapi tidak bisa kita kerjakan kalau bukan pada waktunya. Kapan qobliyah zuhur? Ya waktu zuhur tiba. Kapan ba'diyah zuhur? Ya ketika selesai sholat zuhur ada waktunya. Nah kalau dalam kondisi yang seperti ini 2 syaratnya.
Qasad pertama, ta'yin yang kedua. Ta'yin itu artinya apa? Qasad berarti mengsengajakan kita mengerjakan sholat. Dan yang kedua, ta'yin. Tetapkan, tentukan sholat yang kita kerjakan itu sholat apa. Maka kalau ada orang berniat usolli sholat al-id lillahi ta'ala atau usolli sholat al-id sunnatan lillahi ta'ala. Ta'yinnya tidak ada, tidak sah. Usolli sunnat al-id. Id yang mana? Id ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Maka harus ditakyinkan, sengaja aku sholat Idul Fitri, berarti Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau cuma hanya sebatas sengaja aku sholat hari raya, itu kada sah karena syarat dalam niat tidak mencukupi. Apa dia? Ta'yin. Maka harus ditakyinkan. Umpamanya qobliyah, termasuk qobliyah tadi, zuhur, ya harus ditakyinkan qobliyah zuhur umpamanya, atau sholat sunat sebelum sholat zuhur. Qobliyah sholat subuh umpamanya ditayinkan. Kalaupun memang tidak ada ba'diyah subuh tak ada ba'diyah. Karena kan ada qobliyah, ada ba'diyah kalau zuhur. Asar ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Berarti sholat sunat subuh boleh, tidak masalah. Karena dia mentakyinkan sudah. Artinya dia sholat yang mana? Sholat sunat subuh. Berarti qobliyah subuh. Karena tidak ada ba'diyahnya. Tapi kalau ada qobliyah ba'diyah harus ditakyinkan. Ini jangan sampai ada sengaja aku sholat sunat zuhur karena Allah. Tidak bisa. Ini qobliyah kah atau ba'diyah kah? Sebutkan qobliyahnya disebutkan. Ba'diyahnya juga disebutkan. Tapi kalau memang tidak ada ba'diyahnya, seperti sholat subuh ataupun asar, boleh. Tapi sholat sunnah asarnya harus disebutkan. Karena di situ ta'yin. Ini kalau dia, itu yang kategori kedua. Ada kategori ketiga, sholat sunnah yang tidak berbatas waktu. Kapan saja dia silahkan mengerjakan. Nah, itu cukup satu syarat. Apa dia? Qasad. Maka ketika dia berniat, usolli sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sah. Karena hukumnya sunat dan tidak berbatas waktu. Dalam pelaksanaannya kapan saja boleh kita mengerjakan. Jadi ada 3 kategori, yang ketiga kategori itu masing-masing punya syarat. Saya ulang, kalau sholat wajib dengan batasan waktu yang ditetapkan, 3, qasad, ta'rid, ta'yin. Kalau dengan sholat sunnah tapi berbatas waktu yang sudah ditetapkan, qasad dan ta'yin. Kalau sholat sunnah tidak ada berbatasan waktu dalam pelaksanaannya, cukup dengan qasad saja. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله